Nah kalau sekarang pengen ini aja, back ke masa lalu pas mungkin awal-awal apply kali ya, apply di bidang-bidang tersebut gitu. Ada pengalaman-pengalaman unik nggak saat berjuang untuk dapat pekerjaan di bidang ini? Karena ini contohnya ini gini ya, dulu gue sampai bosen denger pertanyaan rekruter ngomong gini, kok nggak apply HR aja sih? Maksudku ya udahlah ya, orang ini udah apply-nya di bidang apa gitu. Bahkan ada yang lebih ngeselin gitu. Emang bisa nanti kalau misalkan di marketing gitu. Waktu itu kan banyak apply di marketing. Emang bisa itu nanti. Terus pernah juga nanya balik, Mbak, saya apply-nya MT marketing kok dipanggilnya buat organization development ya gitu. Aku nanya kayak gitu. Terus segitu nggak percayanya ya, man, anak psikologi bisa. Iya, terus bangkainya adalah dia tuh ngomong gini kayak semacam yang kayak, iya soalnya yang buat marketing itu untuk yang anak-anak manajemen sama apa gitu kan. Terus soalnya mereka harus begini terus kayak apaan sih? Nggak, psikologi beyond itu kali, lebih dari itu kayak, kali. Nah maksudnya kayak iya, orang di tempat lain yang itu waktu itu bukan multinational company kan, terus kayak dalam hati kayak wah, orang yang multinational company aja dibuka buat semuanya jurusan kok, semua ini malah jurusan gini amat. Terus nah itu hal pengalaman yang lucu dan menyakitkan buat aku waktu itu, tapi akhirnya membuat kayak yaitu pelajaran untuk akhirnya kalau ditanya-tanyain hal-hal seperti itu udah mikirin jawaban yang lebih bagusnya gitu. Nah tapi kalau kalian ada nggak sih kayak pengalaman unik yang kayak gitu juga saat proses apply, proses mendapatkan pekerjaan itu? Terserah siapa dulu mungkin yang mau jawab. Dari gua dulu aja, man. Kalau dari gua sih sama, sempat banyak pertanyaan. Justru pertanyaannya bukan dari interviewernya, bukan dari rekruter, tapi dari keluarga sendiri. Kok dari HR nyebrang katanya gitu. Karena kan tahunnya kan emang first career ya, first company kan memang di ini kan di field HR. Tapi ya udah gue jelasin bahwa dunia sales dan marketing tuh lebih dynamic dan lebih agile aja gitu. Lebih menuntut kita juga untuk ngasih kontribusi lebih lah gitu kan. Dan part of development, part of learningnya tuh menurut gue again ya, bukan mendiskreditkan posisi di HR department gitu kan, tapi room untuk berkembang dan belajar itu lebih gede kalau yang gue rasakan di dunia sales dan marketing. Kenapa? Karena market itu sangat-sangat dynamic gitu kan, dan saking dynamicnya keputusan kita tuh bisa berubah setiap saat. Pagi mungkin strateginya A, tiba-tiba sore udah langsung ganti nih gitu. Saking cepatnya market itu berubah gitu kan. Karena kan kita harus melihat situasi dan kondisi dengan kompetisi yang terjadi di lapangan juga gitu kan. Nah, ketika ngomongin pertama kali nge-apply sih mungkin sedikit tips kali ya, Man ya. Lebih ke tips, gua tuh emang benar-benar buta tentang marketing. Dan ya gua akhirnya buka-buka lah itu segala YouTube, segala artikel, segala buku-buku tentang bisnis dengan marketing gitu kan. Gue pengen tahu apa sih bidangnya akan gue geluti setelah ini gitu kan. Jadi nonsense lu bilang mau berkarir di sales dan marketing tapi nggak punya pegangan sama sekali juga gitu loh. Makanya ketika gue interview sama Sampurna pun ya keberuntungan iya jelas gitu kan, karena beruntung gitu kan. Tapi at least gue punya modal gitu loh ketika di interview itu bisa ngomong gitu. Nggak yang nol banget. Karena gue inget banget satu pertanyaan dari interviewernya, which is adalah bos gue di Solo waktu itu, cuma nanya, iklan di TV apa yang paling terngiang-ngiang buat kamu? Bingung kan, gue ditanya iklan apa, ya kan? Dengan refleksnya lu tau nggak gue jawab apa, Man? Apa? Iklan Yamaha yang ada komengnya. Jupiter ZMX ya. Dengan entah kenapa gue tiba-tiba bilang, saya tuh selalu terngiang-ngiang tuh sama iklannya komeng, Pak. Kenapa? Saking ngebutnya, ya kan? Buat nunjukin saking ngebutnya. Iya, bajunya tuh sampai robek-robek ya kan. Mukanya pucat, rambutnya kacang-kacang. Itu kan menunjukkan bahwa speed tuh yang utama gitu kan. Lu kalau mau nyari motor speed, ini motor ini tepat gitu loh. Ya kan? Terus lagi ada pertanyaan gue waktu itu ini sih bukan pertanyaan, ada ide apa yang bisa kamu kasih buat company kita. Gue saat itu cuman sotoy-sotoyan gue aja, Man, gitu. Jadi gue melihat fenomena ada beberapa vertical banner sebuah brandnya Sampurna ya kan ditempel di sekitaran kampus.
gitu. Gue bilang, Pak, saya tuh udah sempat nyoba produk Bapak, produk X ini gitu. Dan menurut saya dari segi bungkus, dari segi harga, dari segi tes kayaknya nggak cocok deh untuk kalangan mahasiswa. Dan kenapa Bapak pasang vertical bannernya di dekat kampus untuk brand ini? Menurut saya sih nggak cocok, Pak, gitu. Sampai kaget tuh interviewernya, kok anak kemarin sore berani nasehatin orang yang udah kerja bertahun-tahun gitu kan. Kan gua yang masang, kenapa lu yang protes? Kayak gitu kan. Tapi gue bisa memberikan gambaran insight gitu loh, Man, bahwa gue sebagai konsumen gue juga bisa ngerti bahwa produk ini sebenarnya nggak sesuai loh dengan strategi yang lu pakai. Ya mungkin karena dari bacotan gue yang itu akhirnya gue keterima lah, ya kan. Entah interviewernya juga ini anak banyak omong, udah ambil aja gitu kan. Tapi ya akhirnya keterima juga. Termasuk ketika gue interview ke perusahaan gue sekarang nih, ke Casey Softex. Gue harus jualan dari rokok ya kan, dari sigaret ke pembalut sama popok, which is nyebrang banget produknya kan. Itu gue sampai ngeriset, Man, 2 hari. Gue ingat banget 2 hari gue tanya istri gue, sepupu gue, kakak-kakak gue yang cewek, kenapa lu pakai brand A, kenapa pakai brand B, kenapa pakai brand C. Itu gue riset tuh, gue tanyain semua. Teman-teman gue yang udah punya anak, gue tanya, anak lu pakai popok apa? Popok X. Kenapa pakai popok X gitu. Itu gue gali gitu kan, buat modal ketika gue ditanya gitu. Dan then works gitu kan, ketika gue interview gue bilang, Pak, produk Bapak ini kan pembalut, Pak, ya kan. Produk pembalut ini adalah mungkin beberapa orang akan sangat-sangat kultural ya, dimana ibunya pakai brand A, anaknya ketika menstruasi pertama mungkin akan kemungkinan brand A juga sesuai stok ibunya di rumah gitu. Tapi kalau menurut saya, Pak, produk ini adalah produk insidental juga. Kenapa? Kan gak mungkin dia tiba-tiba, maksudnya ketika di kantor tiba-tiba ada tanggulan, terus dia harus mencari brand yang dia biasa pakai, kan gak mungkin. Ya kan, karena situasinya adalah urgent gitu kan. Ya seadanya brand lah, dia langsung datang ke warung, datang ke minimarket terdekat, adanya X ya dia beli X, adanya Y dia belinya Y. Nah bayangkan kalau produk distribution ini nggak merata, bayangkan kalau toko-toko ini availability-nya nggak ada produknya, ya akan sangat-sangat dengan mudah lah orang untuk switch gitu kan. Gitu, sehingga memang rekomendasi atau proposal yang gue tawarin waktu sih, gue akan beresin distribusinya dulu, Pak. Gue akan cari tahu seberapa gede distribusi produk lu di Jakarta, leftovernya berapa persen, dan itu yang akan kita garap marketnya gitu. Karena gue nggak pengen di level terkecil itu ada toko ya kan, di mana ada konsumen di sekitarnya tapi nggak ada produk kita gitu. Jadi apa ya, lebih ke kalau lu mau berkarir di sales dan marketing, lu harus tahulah gambaran sales dan marketing itu ngapain gitu, sehingga nggak buta-buta amat nanti ketika ditanya, emang lu mau kerja di sales, tahu apa tentang sales? Ya jualan, Pak. Ya as simple as that sih gitu. Ya itu terjemahan, Pak, gitu kan. Gitu. Dulu jadi aku gimana? Beli itu gara-gara ada Hello Kitty-nya loh. Pai, gue beli, kan lo tau kan Softex ada Hello Kitty, terus beli. Sampai sekarang Hello masih Kitty. ada. Gara-gara Hello Kitty lucu terus beli. Artinya kalau tadi sih kayak kalau gue ngerangkum berarti kayak dari sisi Pak I lebih ke mempersiapkan lah ya pengetahuan tentang ya mungkin salesnya, tentang jobsnya, kedua juga tentang masing-masing company itu jualannya barang yang beda, sehingga sebelum ketemu sama usernya ya harus udah harus ngerti dulu, produknya gitu kan. Yes, the product itself kita harus tahu sebenarnya. Betul. Gue pernah gagal total tuh gara-gara interview di sebuah perusahaan games multinational company. Tapi gue bukan gamers dan gak nanya-nanya orang gitu, cuman kayak ngotak-ngatik, cuman waktu itu udah research sih di websitenya. Oh gamenya ini seenggaknya bisa ngerti produknya lah. Oh ada EOV, oh ada ini Free Fire, ada ini. Tapi kan nggak, sense-nya tuh belum dapet karena bukan gamers dan belum banyak ngobrol sama teman-teman yang gamers. Cuman waktu itu kan juga bukan nice try aja, bukan yang apply juga, dia yang ngontak. Jadi kayak ya udah nggak keterima nggak apa-apa. Tapi artinya kayak sebenarnya mungkin kalau itu dipersiapkan, meskipun iseng-iseng berhadiah bisa jadi keterima gitu kan. Yes, bener sih. Gitu. Kalau lo gimana ya, ada pengalaman tertentu gitu nggak? Pengalaman unik. Mau interview, sarapan di Sunter, tiba-tiba ditutup, dikejar Satpol PP, disuruh berhenti. Lagi makan soto itu di depan itu Astra, tiba-tiba razia PKL Satpol PP-nya tutup, razia. Lagi makan soto. Nggak bercanda. Sebenarnya tadi itu sih,
yang tiba-tiba si HR malah bilang kamu lebih cocok di marketing. Itu kan kayak membuka momen kayak jangan-jangan bener opening gitu. banget ya. Opening banget. Nah, yang aku pertama kali kerja di perusahaan es krim itu tuh unik sih, proses interview rekrutmennya, karena setelah ya tes segala macam, ketemu sama setelah tes sama user itu sempat ada 3 orang yang kepilih, dan kita setengah hari dibawa ke depo, ke distributor, ngelihat kayak salesman itu seharian itu prosesnya ngapain. Jadi bahkan ketika dia visit di toko tuh kita disuruh lihat. Kita waktu itu bertiga sama user di sama mobil gitu, terus disuruh lihat. Nah, udah kelar, kita makan siang tuh. Terus ketika makan siang itu dia tanya beberapa pertanyaan lah yang berhubungan sama tadi visit kita, yang berhubungan sama trade marketing gitu. Langsung jadi bertiga ditanyain panel sama usernya 2. Itu menarik banget. Nah, setelah itu lolos ketemu sama usernya yang orang Jepang kan. Nah, sama orang Jepang itu sebenarnya lebih dia nggak terlalu teknikal. Senangnya ya pertanyaannya. Tapi waktu itu kan aku jualan jaket ya. Nah, waktu itu aku jelasin aja kenapa aku jualan. Terus waktu itu kan aku jualan jaket. Aku lihat harganya yang sekarang ada mahal. Jadi aku jual di harga segini gitu. Terus waktu itu simpel banget. Terus aku cuman kayak ngeliat. Terus dulu tuh brosurnya gitu jelek banget, kuno, jelek banget. Terus aku bikin yang lebih menarik, modelnya juga yang lebih menarik. Nah, tapi dari situ tuh dia ngelihat kayak konsep cara berpikirnya gitu loh. Itu kan kayak, oh kamu riset pricingnya ya. Kamu tuh riset kayak kompetitor tuh kelemahannya apa, kayak oh modelnya ternyata. Kamu nge-grab opportunity yang di pasar itu. Jadi itu sebenarnya simple banget. Cuma jualan jaket di kampus, tapi bisa membuat aku jadi lolos. Itu tuh juga kayak unik. Jadi makanya mungkin kalau ada fresh grad yang dengerin, nggak usah terlalu jiper juga sama pengalaman, kadang nggak usah harus yang ini, tapi kalau kamu bisa membawa story dari hal-hal yang sederhana, tapi mungkin masih bisa diaplikasiin ya ke marketing sales, itu bisa kepake banget sih. Gitu. Dan kadang kan dari berbagai, kalaupun kalian punya sangat banyak pengalaman gitu, kadang tuh gini, pengalaman yang matters tuh ya kadang kita tuh assume-nya salah gitu loh. Kita pikir yang bisa kita jual pengalaman yang A ya. Ternyata justru yang bikin masuk pengalaman B. Dulu gue pertama kali masuk di Nutrifood Indonesia, yang gue kagetkan adalah banyak di probingnya adalah di pengalaman KKN. Kayak KKN. Terus kayak aku agak kaget kenapa KKN gitu kan. Kayak ya mungkin ada kaitannya karena posisi itu mengharuskan mau ditempatkan di seluruh Indonesia gitu kan. Dan waktu itu KKN di Sulawesi. Mungkin itu salah satu hal. Tapi kayak kalau hanya karena itu mungkin nggak di probing lebih banyak lebih lanjut. Cuma waktu itu ternyata yang di probing lebih banyak gitu. Padahal di CV itu pengalaman KKN aku taruh di bawah gitu. Yang aku taruh tuh pengalaman yang pengen aku jual tuh pengalaman A sama B. Ternyata justru yang membawa aku masuk keterima tuh di pengalaman yang di bawah itu, yang KKN itu. Jadi kayak ya kadang kita memang nggak perlu pengalaman yang kayak wah banget gitu kok, kayak ikut kegiatannya PBB misalkan atau apa gitu. Nggak harus yang gitu-gitu aman, nggak harus ISEC, nggak harus yang sekeren itu, nggak harus Mapres. Berapa banyak sih orang yang bisa jadi Mapres anjir. Setuju sih. Soalnya ini kan aku beberapa kali hire tim juga kan buat bantuin aku gitu kan. Nah, biasanya malah yang selalu aku kasih feedback ke mereka, bisa nggak sih share, ini juga mungkin kalau ada fresh grad yang denger, kamu tuh pernah nggak bikin project atau di suatu keadaan kamu nge-improve sesuatu. Bisa kayak misalnya kamu finance atau kamu nge-improve anggaran, efisiensi anggaran, atau kamu meng-improve proses kayak gitu-gitu dari yang awalnya 10 step jadi misalnya 8 step. Itu bagus sih menurutku. Jadi biasanya aku akan lebih tanya terus misalnya yang berhubungan sama challenge. Jadi kayak pernah nggak kamu paling susah itu menurut kamu selama ini apa? Terus gimana cara menghadapinya itu biar bisa ketahuan cara problem solvingnya gitu loh. Biasanya makanya aku tanya 2 hal itu yang paling penting. Jadi nggak harus yang gede-gede banget, tapi kalau dia bisa jawab 2 itu. Jadi yang pertama tadi kayak ada proses improvement, business improvement nggak sih yang dia pernah lakuin. Yang kedua problem solving. Nah itu kalau dia simple aja dia bisa masuk, itu biasanya aku akan hire orang itu sih. Nggak usah tinggi-tinggi sih. Yang at least dia punya kemampuan udah pernah
bikin handle project lah, nggak usah yang harus mapres gitu-gitu. Itu menurutku 2 itu bisa banget dipakai. Oke. Simple aja lah. Hmm. Simple experience. Oke, sip. Nah mungkin ini udah apa namanya? Udah mau ini banget, udah lama ternyata kita nggak kerasa kita Sejam. udah sejam. Nah mau nanya ini deh, kalau di kita sebagai anak psikologi nih, strengths and weaknesses apa sih menurut kalian sebagai anak psikologi itu untuk berkarir di bidang ini gitu? Monggo siapa dulu? Diam semua. Diam semua. Diam semua. Tadi kayaknya kan. Oh yaudah, oke. Kalau gue sih strength-nya jelas ini sih kemampuan bersosialisasi ya. Gue nggak bilang anak psikologi itu lebih unggul ya. Semua pun kalau misalkan memang dia dibesarkan dengan komunitas atau lingkungan yang sosialnya tinggi, mungkin juga akan lebih mudah beradaptasi dan bersosialisasi ya gitu. Cuman kalau gue sendiri yang gue rasakan jadi ini kasus real dan nyata ya, konkret gitu. Jadi ada beberapa toko yang sama manajer sebelumnya tuh ditembusin susah man. Gitu, terus akhirnya gue datang dengan segala kesotoyannya gitu kan, dengan segala ketidaktahuannya, ternyata akhirnya tembus gitu. Ternyata yang membedakan gue sama si yang manajer satunya ini gitu kan adalah bagaimana meng-approach orangnya gitu. Dan anak psikologi itu kan udah sangat-sangat terlatih banget ya, bagaimana berkomunikasi, berdiskusi, berinteraksi gitu kan. Ya kita bisa menempatkan diri lah, simpelnya gitu. Dan itu ternyata bagi beberapa orang butuh keahlian khusus atau butuh skill khusus gitu. Dan beruntungnya gitu kan, luckily kita udah makanan sehari-hari tuh zaman kuliah gitu kan. Gitu. Terus yang kedua analisa gitu. Jadi menganalisa segala sesuatu tuh bisa lebih konkret dan lebih komprehensif gitu. Ya tadi yang dia bilang benar di awal, kita kan untuk bisa ngambil satu kesimpulan, bisa narik satu hal kan atas dasar berbagai pertimbangan nih. Gitu. Itu kepake banget sih sekarang. Jadi ketika gua menganalisa sesuatu juga bukan yang tiba-tiba tercetus dari mulut A atau B, enggak, tapi memang berdasarkan connecting the dot dari apa yang kita temukan dari fakta dan data yang ada, dan kita bikin key take away-nya lah, bikin ringkasan dari apa yang mau kita bilang gitu kan. Kemudian yang ketiga, kalau strength-nya jelas lebih ke gua sih bilangnya mental toughness-nya ya. Jadi kita lebih tahan banting karena memang ya itu tadi, ketika kita kuliah itu kan menghadapi banyak kasus-kasus khusus yang membutuhkan pikiran khusus, membutuhkan energi khusus, membutuhkan approach khusus. Ya menurut gua sih ketika kita sudah terbiasa menghadapi hal-hal sulit, terbiasa menghadapi situasi sulit, rasa-rasanya akan menjadi salah satu stepping stone lah, menjadi batu loncatan kita juga untuk bisa berkarir gitu. Karena memang dunia kerja tuh sangat-sangat dinamik gitu. Bisa gue bilang dari hari ke hari tuh isinya kesulitan yang berkembang gitu kan. Ada lagi kesulitan baru, besok ada lagi kesulitan baru, dan kalau kita udah terbiasa ngadepin kesulitan itu zaman kuliah, ya kan, ya harusnya sih akan lebih mudah lebih mudah beradaptasi. Kemudian kalau ngomongin weaknesses-nya, nggak ada sih. Asik. Anda kuliah di jurusan malaikat ya ini ya. Tidak ada kelemahan. Kalau weakness-nya ini sih, man, kalau gue bilang justru ya karena tadi serba bisa, mungkin jatuhnya punya pride dan self esteem yang tinggi. Kalau gue sendiri merasa ya, kayak gue selalu merasa kayak gitu mah gampang lah, pakai pendekatan kayak gini aja bisa lah gitu lah. Gitu. Jadi gue kadang melihat segala sesuatunya tuh dari sisi yang ininya dulu, ini mah pasti beres, ini mah pasti bisa gitu. Which is bagi beberapa orang tuh bentuk keangkuhannya orang psikologi ya, mungkin apa guanya doang yang angkuh gitu kan. Tapi yang gua rasakan kayak nggak ada permasalahan yang nggak bisa selesai gitu loh man, pasti bisa selesai semua gitu kan. Nah itulah akhirnya saking tinggi self esteem, mungkin bagi beberapa orang terkesannya anak psikologi itu kayak kok kayaknya angkuh ya gitu kan, kayak serba bisa ya, kayak paling tahu aja ya gitu loh. Kalau gua sih ngerasanya gitu. Kalau dia gimana ya? Mungkin nambahin dari Pak I sih, kita orangnya lebih kayak
nggak judgmental. Jadi biasanya kalau itu nggak ngefeknya ke pendekatan kita ketika solving problem sih. Biasanya kan ada beberapa orang yang kayak nyalain orang dulu, apa marah dulu, kayak apa. Nah kalau kita tuh biasanya akan gini dulu, kita clearin dulu sesuatu kan. Kita pasti akan nanya ke orang dari beberapa sumber, sebenarnya permasalahannya tuh apa, karena apa. Jadi kayaknya kalau anak psikologi akan lebih fokus ke problemnya instead of emotionnya gitu loh. Dia juga nggak akan langsung nyalain orang, emosi segala macam. Itu yang bagus. Jadi cara approach-nya, cara solving problemnya dia lebih humanis. Kalau aku lihat itu yang kepake banget. Terus ya tadi selain itu ya kemampuan kayak komunikasi, adaptasi gitu kan. Kita lebih gampang lah untuk kayak adaptasi di tempat baru, ketemu orang baru segala macam. Kalau weakness-nya apa ya? Mungkin weakness-nya lebih gini karena mungkin kalau kayak aku tuh ternyata banyak banget hitungan segala macam kan. Nah, sedangkan ketika di psikologi kan kita ada sih statistik tapi minim kan. Dan kayak sales pun juga lumayan dari nol juga walaupun ya mungkin udah pernah lihat orang tua dagang segala macam. Tetap lah kita start from scratch gitu. Nah, weakness-nya mungkin beda sama jurusan dari FEB lah ya. Yang dari manajemen udah belajar ya kita bener-bener dari nol gitu. Biasanya menurutku lebih, tapi sebenarnya itu akan disupport sama strength kita tadi sih, kita gampang adaptasi, terus kita orangnya lumayan, dan biasanya anak psikologi kan pinter-pinter. Passing grade-nya kan biasanya tinggi ya di ini, jadi dia biasanya fast learner jurusan juga. Yang gitu. lumayan susah ya. Kan. Iya, tapi mungkin ada juga ini kali ya, kadang terlalu baik nggak sih, itu bisa jadi weakness nggak sih Mam? Kalau aku sih nggak ya, kalau aku sih nggak terlalu baik. Tapi mungkin bagi orang-orang lain, anak-anak psikologi tuh terlalu halus, terlalu baik. Kadang ketika di sales lo tuh, ya nggak sih, kadang lo di sales tuh ada satu waktu lo harus firm, lo harus kayak strict, terus kayak harus istilahnya susah mental baja segala macam sama orang kan. Sering diputusin ya berarti anak kita psikologi. Kita tuh kayak kurang tegaan gitu ya mungkin ya. Iya, padahal di sales lo harus tegang nggak sih kadang? Iya. Ya itu kadang di sales bisa jadi karena sales lumayan keras sih. Walaupun tadi Pak I ngomong mungkin kalau buat Pak I nggak terlalu keras, buatku mungkin lumayan. karena aku merasa juga aku juga perempuan di dunia sales itu nggak banyak. Jadi makanya lumayan ketat, lumayan keras lah. Tapi sebenarnya bukan berarti cewek nggak bisa ya, cewek bisa banget karena aku juga udah lama di sales gitu. Cuman itu menurutku lumayan keras lah kalau kita bandingin sama yang lain-lain. Jadi dia butuh mental yang orang-orangnya bisa resilience tadi. Cuman ya tadi itu kan strength anak psikologi juga ya. Anak psikologi udah sering praktikum kan, nggak bisa nyontek loh praktikumnya karena subjeknya beda-beda. Jadi udah cukup resilient. Verbatim harus per detik berapa tuh, per menit berapa tuh diketik. Jadi sebenarnya anak psikologi cukup resilient. Jadi weakness-nya kita tuh sebenarnya masih bisa ini sama strength kita lah gitu secara overall. Kalau aku mau melengkapi aja, terutama tadi yang bagiannya dia masalah hitungan itu sebenarnya kayak tentang hitungan itu, tentang angka, tentang math gitu tuh, statistik. Itu tuh antara strength atau weaknesses ya. Mungkin weaknesses kalau dibandinginnya sama teman-teman yang belajar tentang pembukuan, teknik atau di finance gitu ya, memang mereka day to day-nya memang pakai angka ya. Tapi ternyata ya kalau dibandinginnya beberapa jurusan-jurusan lain yang tradisi research-nya itu kualitatif, anak psikologi masih mending. Seenggaknya kita tuh kan ngerti, maksudnya gini, nggak ngerti-ngerti amat pun kita pernah belajar tentang oh ini regresi, oh ini kausalitas tuh logikanya seperti ini, kayak gitu kan. Sehingga kayak ketika akhirnya harus diajarin buat melakukan itu tuh kayak udah pernah. Jadi ada bisa connecting dan aku aja baru tahu kan dulu kalau si dia di kerjaannya di sales tuh pakai regresi gitu kan. Nah, setidaknya kita udah pernah ketemu statistik itu karena ternyata nggak semua jurusan juga ini kok. Nggak semua jurusan mempelajari atau mendalami itu kok. Gitu. Kayak misalkan aku ya correct me if I'm wrong, tapi kalau sastra coba nggak butuh statistik segitunya kan? Nggak ada kayaknya ya. Nggak ada malah. HI kayak juga nggak ada. HI sastra kayak nggak ada. Koms mungkin, komunikasi mungkin, masih tapi ada. Tradisinya masih kualitatif secara tradisi ya. Maksudnya secara tradisi itu kayak dari 100 mahasiswa itu berapa sih yang pakai kuanti, berapa yang pakai kuali. Kalau di kita kan yang kuali dikit banget.
Ribet Di kita tuh- verbatim. Di kita di kita tuh udah kuanti ya. Terus datanya data primer kan, kita yang ngambil sendiri kan dari masing-masing variabel. Dan meskipun S1 itu cukup dengan 2 variabel, tapi biasanya dosennya minta ditambah 3 dong. Iya nggak? Ada gitu kan. Ketika di PTN lain, aku punya teman di PTN lain skripsi itu variabelnya 1 tok. Jadi sikap apa gitu tentang apa. Terus kayak, ini bisa jadi skripsi. Ini di UGM udah ini mah tugas kalian, tugas mata kuliah bukan skripsi kalau di tempat kita ya. Maksudnya Tugasan tapi mata kuliah. tapi seenggaknya gitulah, seenggaknya meskipun nggak pinter-pinter amat tuh pernah ngomongin itu. Jadi karena aku pernah tuh satu ruangan bareng sama teman-teman marketing kan dari berbagai jurusan, terus mereka tuh yang bener-bener kayak have no idea apaan sih T-test ya, R square tuh apaan square, terus kayak dia bener-bener kayak Udah agak lupa sih itu. udah lupa tapi seenggaknya pas diingetin lupa itu sih, jujur. pas diulas lagi tuh kayak oh iya gitu kan, ada itunya kan, ada oh iya gitu kan. Ya mungkin kalau Little piece dibandingin memory teman-teman ya. yang memang iya ketimbang kalau dibandinginnya sama anak-anak matematika, anak-anak statistik, anak-anak teknik ya pasti mereka udah lebih jago. Tapi maksudku seenggaknya kita nggak yang bener-bener have no clue gitu sih. Gitu. Waduh. Ternyata sudah sangat lama kita ngobrol guys. Nggak kerasa ya. Iya. Mungkin Asik aku pengen- seru. Iya, semoga Seru bermanfaat nambah lah ya buat ilmu. yang dengerin ya. Sama buat kita sendiri karena jadi bisa relief stres. Jadi ngomong-ngomong gini. Ini kali pesan-pesan kali ya buat mungkin kalau ada anak fresh grade yang dengerin gitu. Iya, kesan-pesannya menurutku aku minta ini nih. Kesan-pesannya lebih kepada satu mungkin tips and trick iya, terus seandainya ada anak psikologi, karena kebetulan konteksnya kita bertiga anak psikologi, kalau ada anak psikologi yang dengerin podcast ini, kenapa sih roles ini, kenapa bidang karir ini tuh juga worth untuk mereka coba gitu. Selain tips and trick, monggo kalau ada yang mau mulai dulu. Pesannya ini aja, pesan aja dulu kali ya. Pesannya intinya Ya, nggak boleh, usah takut apply sales sama marketing, karena sales marketing tuh sebenarnya terbuka untuk siapa aja, jurusan apa aja. Ayahku bakal peternakan ya guys, jadi lebih jauh lagi peternakan. Dia di trade juga. Terus yang kedua, kalau kamu misalnya tipikal orang yang sukanya yang ini sekaligus tips and trick kali ya. Kalau kamu tipe orang yang dynamic, sukanya sesuatu yang baru segala macam, bosenan, marketing sama sales tuh selalu menarik karena dia selalu akan ada yang baru. Terus kalau suka traveling, itu pasti akan suka juga karena kita sering ke mana-mana, kita sering visit segala macam. Visit itu mungkin lebih banyak jalan-jalannya, kerja berapa persen gitu. Itu menarik. Kalau mungkin kerjaan lain kan dia nggak akan ketemu orang sebanyak kita, jalan-jalannya juga sebanyak kita, kayak gitu-gitu. Terus apa lagi ya? Oh, sama itu tadi sih resilience. Jadi ini aku nggak akan bilang kalau ini gampang sales, tapi ya itu kalau kamu memang orangnya cukup resilience, maka kamu cocok lah di di posisi sales sama marketing. Sama ya itu sales marketing selain tadi bisa explore banyak hal baru, mungkin iya challenging, tapi benefit dan insentifnya lumayan bagus. Jadi kalau pengen cari yang karirnya bisa accelerate cepat, sales marketing sih serius sales marketing. Karena aku sama Pai mungkin juga salah satu contohnya. Sombong. Asik. Iya. Kapan lagi karena jadi manajer usia muda ya kan? Iya. Jadi kalau di sales marketing baru 4 tahun kerja udah jadi manajer tuh hal yang lumrah gitu. Bahkan kalau MT mungkin bisa lebih cepat 2,5 tahun. Jadi itu juga masih masuk. Dan title manajernya tuh bukan marketing. Dan title manajernya kan bukan title-titlean gitu kan, sekedar karena mau ketemu orang titlenya bagus, tapi ya memang benefitnya juga mengikuti kan. Iya, benar-benar. Jadi bukan eksternal title lah kalau istilahnya, kadang kan ada eksternal title yang kelihatan keren gitu kan. Title jualan. Kalau dari Pak jangan gimana? Jangan takut lah pokoknya daftar sales sama marketing. Walaupun anak psikologi mungkin orang mikirnya ini cuma ngobatin orang sakit, enggak.
Bahkan tadi aku udah cerita banyak banget, Pak I juga udah cerita banyak banget skill yang bisa dipakai gitu. Dan sebenarnya kembali lagi kita kalau kerja tuh mostly kita akan balik dari nol nggak sih? Jadi kayak ada ilmu yang kepake paling cuma 10-20%, jadi nggak usah takut lah. Ini sangat-sangat menarik bidang ini gitu. Gimana Bapak Pak I? Kalau dari gua sih ini sih Man, kan belakangan kan gua hobinya nanam-nanam nih ya, bercocok tanam gitu kan. Asik. Dan dari yang gua pelajari dari bercocok tanam adalah tidak semua tumbuhan tuh bisa diperlakukan sama. Oh gitu ini nanam beneran ya, kirain nanam saham gitu. Oh, literally tanaman, bunga-bungaan. Tanaman. Ada yang butuh mataharinya banyak, ada yang nggak perlu matahari, ya kan? Ada yang harus disiramnya tiap hari, ada yang harus disiram tiap hari, ada yang hanya seminggu sekali, gitu kan? Ada yang harus dikasih pupuk sebulan sekali, ada yang nggak boleh dikasih pupuk sama sekali, gitu kan? Artinya apa? Pribadi diri kita itu juga berbeda, gitu loh. Artinya kita butuh lingkungan dan butuh media yang pas juga untuk tumbuh, gitu kan? So pesan dari gua sih, ya teman-teman di luar sana khusus yang fresh graduate gitu kan, find your passion gitu. Apa sih passionnya kalian gitu kan? Jangan terjebak sama apa ya retorika zaman dulu. Kalau psikologi itu ke HR ya, template-nya defaultnya psikologi adalah nanti ke human capital, ke HR, ke ini ke itu gitu kan. Itu kan udah kayak apa ya, template-nya dicekokinnya dari zaman bahlanya kan gitu ya. Even kita masuk pun dikasih gambaran sosok lulusan psikologi yang sukses tuh direktur HR gitu kan. Ya kan, manajer HR gitu kan. Itu yang selalu kita dapat gambaran kan kayak gitu kan. Padahal ya tadi yang gue bilang, semua tanaman tuh bisa tumbuh kalau dengan media tanam yang pas, dengan treatment yang khusus juga, treatment yang pas juga. So that we are gitu. Kalau misalkan kita mau tumbuh, kita harus cari media tanam yang pas nih, cari lingkungan yang pas. Dan kalau memang lingkungan pas yang kalian rasakan adalah dunia bukan administratif, bukan dunia kantoran, bukan dunia yang monoton, ya rasa-rasanya sales dan marketing sih salah satu jawaban, salah satu solusi ya. Karena di sales dan marketing yang tadi dia bilang, kita tuh bakal ketemu dengan banyak orang, mengenal berbagai karakter, which is psikologi banget gitu kan. Ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan berbagai karakter. Di sana juga ada banyak tantangan yang bisa kita taklukkan. So buat challenge addict gitu kan, buat orang-orang yang pecinta adrenalin gitu kan, ini sih salah satu hal yang bisa dibilang apa ya, bisa salah satu hal yang sangat-sangat pas sih gitu. Karena ya di sales dan marketing tuh benar-benar menuntut kita untuk berkembang. Kamu kalau nggak mengupdate informasi, nggak mengupdate tentang dunia bisnis di luar sana, ya lu nggak akan bisa survive di dunia ini gitu loh. Gitu sih, itu yang pertama. Yang kedua ya sama sih, pesan utamanya adalah kalau lu mau duit dan mau karir ya sales marketing lebih cepat gitu. ya. Gua nggak bilang teman-teman gua yang di luar sales marketing hidupnya pas-pasan, ya enggak juga gitu, banyak juga yang sukses. Tapi kalau lu mau cepat dalam waktu singkat ya di sales dan marketing lah gitu. Ya, betul. Oke, sip. Paling mungkin sebelum nutup gue mau nambahin dikit, kayak karena pas selama kuliah psikologi, terutama setelah lulus tuh gue banyak bertemu dengan teman-teman yang sebenarnya misalkan gini, dia passionate banget pengen jadi psikolog, dia pengen jadi psikolog klinis, tapi ternyata akhirnya karena ada beberapa hal dia harus kerja dulu, entah itu buat nabung biar bisa S2 psikologi Mapro, atau entah memang harus ngebantu keluarga dan lain-lain. Nah kalau sama-sama nih minatnya tuh sebenarnya bukan kerja di kantor, tapi kerja di kantornya karena hal-hal tersebut gitu. Ya pilihannya sekarang menurutku ya nggak hanya tentang di HR doang gitu. Apalagi kalau kayak tadi Pak I dan dia ngomong kalau tujuannya mau buat nabung, maka ya sales, marketing itu salah satu tempat yang lebih mudah lah ya buat nabung untuk seandainya misalkan pengen ambil S2 lagi di bidang yang sebenarnya lebih dipinginin gitu sih. Karena aku cukup sering ketemu yang gitu-gitu tuh. Gitu. Tapi hati-hati man. Nanti tuh kalau udah kerja, iya, kalau udah kerja lupa S2-nya. Iya. Ya, oke. Ya bisa jadi sih. Oke, thank you Pak I, thank you dia buat obrolannya tentang persalesan gini. Semoga mungkin
ya semoga ini bisa ngebuka wawasan teman-teman kali ya yang mungkin masih fresh graduate atau mungkin bahkan masih kuliah tentang bidang pekerjaan ini gitu sih. Udah azan di tempat gue dong. Oh my god. Ya udah paling gitu aja. Oke, Terima selamat kasih berbuka buat berarti semua. buat Iya, Ya, kita masih thank you, 20 selamat menit berbuka. lagi ya. kita Enggak masih dong, paling gak nyampe 20. 10 menit kali ya. 20 ya. Sip kalau gitu. Thank you. Thank you Oke, thank you semuanya. Man, thank you dia, sehat semuanya ya. Thank you Selamat Man, thank you berpuasa. Pai. Selamat berbuka. Thank you. Sip.